Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Puspa Angelia, NPM 21144600210 dari kelas A721 dengan prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan konsep citizenship. Jadi, kewarganegaraan citizenship merupakan seperangkat praktik atau tindakan yang mencakup yudisial, politik, ekonomi, dan budaya yang dapat menentukan seseorang sebagai anggota masyarakat yang kompeten. Sebagai konsekuensinya, membentuk aliran sumber daya kepada orang-orang dan kelompok sosial. Turner mengemukakan bahwa kewarganegaraan merupakan seperangkat tindakan baik secara yuridis, politik, ekonomi, budaya yang dapat dilakukan sebagai anggota dari komunitas, tidak hanya negara. Terdapat 3 hal yang dapat diambil dari definisi Turner. Yang pertama, kewarganegaraan bukan semata-mata hak atau status legal formal, tetapi suatu identitas yang beragam. Yang kedua, kewarganegaraan tidak pasif atau status yang diberikan tetapi aktif bahwa hak tersebut perlu diperjuangkan. Yang ketiga, kewarganegaraan bukan hanya berhubungan tentang negara atau nation, tetapi terkait dengan banyak ragam komunitas sebagai identitas seseorang. Misal komunitas atas dasar region, etnik, seks, bahasa, agama, dan kelompok sosial lain. Kemudian ada atribut kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada sense of identity atau perasaan identitas. Yang kedua, the enjoyment of certain right atau pemilikan hak-hak tertentu. Yang ketiga, the fulfillment of corresponding obligation atau pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai. Yang keempat, a dearth of interest of involvement in public affair, yaitu tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik. Yang keempat, an acceptance of basic social value atau penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Kemudian Ronda Fabian 2015 melaporkan satu studi tentang bagaimana proses ini terjadinya yang disebut dengan pergerakan transformasi global. Dari studi ini dapat diidentifikasi ciri-ciri dari transformasi global. Ada 5, yaitu yang pertama, proses ini tidak memiliki pribadi, lembaga, atau sistem keyakinan tertentu. Proses transformasi merupakan organisasi yang bentuk sendiri dari dinamika organisasi diri atau self-organization. Proses ini merupakan sebuah rangkaian cerita yang sedang berlanjut atau yang disebut dengan a story in process. Tidak ada desain yang terbentuk sebelumnya, tetapi merupakan cerita dari orang-orang yang bekerja sama menghadapi tantangan-tantangan dunia yang mendalam. Yang ketiga, proses ini merupakan pergerakan yang dipicu oleh nilai, misalnya isu keadilan, perdamaian, penghijauan, dan hak asasi merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam mencari bentuk perubahan global yang baik. Yang ketiga, proses transformasi ini menghendaki bentuk pendidikan alternatif. Pendidikan berdasarkan tempat dan langsung ke target sasaran merupakan bentuk pendidikan alternatif terhadap pendidikan secara tradisional. Kemudian ada perkembangan baru citizenship, yaitu dalam filsafat politik, kewarganegaraan merujuk tidak hanya pada status hukum, tetapi juga suatu gagasan normatif bahwa mereka memiliki partisipasi yang penuh dan setara proses politik. Merujuk dalam kewarganegaraan sebagai identitas yang sejalan dengan sistem politiknya. Dalam sistem politik non-demokrasi seperti kerajaan dan rezim militer, warga adalah subjek bukan citizen. Lalu perkembangan baru konsep kewarganegaraan sekarang ini juga tidak lagi national citizenship, tetapi post-national citizenship, yaitu kewarganegaraan pasca nasional. Pada awalnya, identitas dan kewarganegaraan nasional pada umumnya terikat dengan batasan geografis negara bangsa yang bersangkutan. Namun sesungguhnya identitas nasional itu lebih merupakan imajinasi yang dibayangkan termasuk mitos, sejarah, dan geografis yang diasumsikan satu atau sama. Bahkan kemungkinan identitas nasional merupakan representasi dari kelompok yang dominan, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik dengan kelompok yang memiliki identitas yang lain. Lalu
Faizi Baban menunjukkan kelemahan dari keluarga negara nasional atau yang disebut tradisional yang dianggap terkait identitas nasional berbasis pada teritori, bersifat legalistik dan cenderung eksklusif terutama terhadap kelompok transnasional. Namun kewarganegaraan nasional yang memang cenderung bersifat legal penting bagi negara, terlebih dalam negara demokrasi di mana negara demokrasi haruslah negara hukum, yaitu segala tatanan kehidupan bernegara diatur berdasarkan hukum termasuk hukum kewarganegaraan. Kewarganegaraan secara yuridis menjadi semacam pintu masuk bagi kepemilikan identitas dan pemenuhan hak-hak sebagai warga negara dan komunitas politik. Bahwa warganegaraan citizenship merupakan tindakan yang mencakup sosial, ekonomi, dan budaya untuk menentukan sebagai anggota masyarakat yang kompeten. Melalui penelusuran sejarah bahwa kewarganegaraan adalah suatu identitas sosial politik atau citizenship is a form of socio-political identity dari seorang individu. Kewarganegaraan, citizenship, dan warga negara, citizen, memiliki perbedaan namun mempunyai hal yang berkaitan. Kewarganegaraan adalah seperangkat karakteristik dari seorang warga negara, sedangkan warga negara adalah anggota dari suatu masyarakat. Pada sistem kewarganegaraan, semua warga negara memiliki status yang sama. Lalu dari pembahasan materi tadi dapat kita simpulkan bahwa kewarganegaraan atau citizenship merupakan tindakan yang mencakup yudisial, ekonomi, dan budaya untuk menentukan sebagai anggota masyarakat yang kompeten. Dapat disimpulkan juga melalui penelusuran sejarah bahwa kewarganegaraan adalah suatu identitas sosial politik atau yang disebut citizenship is a form of socio-political identity dari seorang individu. Sedangkan citizenship dan warga negara atau yang disebut dengan citizen memiliki perbedaan namun mempunyai hal yang berkaitan. Kewarganegaraan adalah seperangkat karakteristik dari seorang warga negara, sedangkan warga negara adalah anggota dari suatu masyarakat. Pada sistem kewarganegaraan, semua warga negara memiliki status yang sama. Lalu dari pembahasan tadi, semoga teman-teman bisa mengerti tentang perkembangan citizenship. Sekian dari penjelasan saya. Ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.